Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kemudian yang kedua, salat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan agama Allah, dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimahullah taala, tidak terasa alhamdulillah dengan berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, kita sudah memasuki yaitu di bulan Zulhijjah. Masya Allah, karena orang yang dinamakan beruntung, orang yang dinamakan hidupnya berkah, umurnya berkah, manakala dia dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mencicipi, untuk bisa menikmati hari-hari ataupun bulan yang bulan itu memiliki keistimewaan, bulan itu memiliki fadilah yang besar, keutamaan yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, atau yang dinamakan al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan. Ada 4 bulan di antara 12 bulan, yaitu ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan ini berturut-turut kecuali bulan Rajab, ya. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, maka alangkah orang yang hidupnya beruntung, umurnya berkah, kalau dia ditakdirkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di antara bulan yang 12 itu ada 4 bulan. Maka ketika dia bertemu dengan 4 bulan yang disucikan oleh, diharamkan oleh Allah, itu tandanya adalah orang yang betul-betul berkah hidupnya. Manakala dia tetap beriman dan beramal soleh, dia tetap semangat, dia tetap istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang beruntung hidupnya, orang yang betul-betul dipilih oleh Allah, bisa menjaga keimanannya, bisa memelihara amal solehnya. Dan yang lebih beruntung kembali dan lebih mulia lagi manakala dia dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah ini merupakan di antara 4 bulan yang diharamkan. Jadi 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, ada 1 bulan yang mungkin luar biasa. Kenapa? Karena di antara 4 bulan ada 1 bulan yang dimana bulan ini istimewa, luar biasa istimewanya. Sampai-sampai di bulan tersebut, yaitu bulan Zulhijjah namanya, ini ada keistimewaan yang tidak kita dapati di bulan-bulan yang lain. Terutama 10 hari, yaitu 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan informasi di dalam sabdanya dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan juga syarat Imam Bukhari, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW menjelaskan, "Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabu ilallah ta'ala min hadhil ayyam al-ashr," yakni ayyamul asr min hadhil ayyam. Nabi mengatakan tidak ada hari yang dimana hari-hari tersebut ketika orang beramal soleh, orang mentaati Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah, dia akan mendapatkan perhatian dari Allah subhanallah. Jadi hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, perhatikan. Jadi Allah mengatakan ahabu ilallah, hari-hari yang paling disukai oleh Allah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, maka secara tidak langsung itu adalah orang yang hidupnya berkah. Ya Pak Bu. Jadi orang yang hidupnya berkah, betul. Kenapa? Di hari-hari tersebut dia mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah Ta'ala. Ini merupakan orang yang betul-betul dicintai oleh Allah.
Maka kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah amalnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka hari-hari tersebut di 10 hari di bulan apa? Dzulhijjah. Min hadhihi ayyam Dzulhijjah, ayyamul asyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad, atau wal jihad ya Rasulullah fi sabilillah, wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Maka ada sahabat bertanya, begitu juga amal yang dikerjakan 10 hari di awal itu bisa melebihi dan menandingi daripada jihad di jalan Allah. Qala walal jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan benar, begitu juga jihad di jalan Allah Ta'ala. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali jadi 10 hari yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah awal, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini bisa menandingi, menyaingi, lebih utama, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Akan tetapi kata Nabi, kecuali orang yang keluar dengan membawa harta dan nyawanya, dia tidak kembali setelah itu. Artinya dia meninggal dunia di medan jihad, berperang di jalan Allah dalam rangka untuk apa? Membela syariatnya, membela agamanya, menjunjung tinggi kalimat Allah. Maka ini orang yang tidak akan bisa ditandingi dengan amal apapun. Jadi jihad, mengorbankan harta dan nyawanya, kemudian meninggal dunia syahid di medan perang, ini merupakan a'dham al-amal, amal yang paling agung indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang berjihad, dia tidak pulang, dia mati di medan perang, ini amal yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Artinya ibadah jihad itu ibadah puncak yang paling tertinggi, ya, dirwatus sanami, puncak yang paling tertinggi adalah bagaimana berjuang membela agama Allah, kemudian dia terbunuh di medan laga, di medan perang, dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah ini merupakan luar biasa istimewanya. Makanya kita menjadi orang yang paling beruntung, kita menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Buktinya Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa tetap istiqomah mentaati Allah. Mungkin sebagian kita ada yang semangat mengerjakan amalan-amalan soleh yang sunnah, atau sebagian ada yang betul-betul mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang wajib fardu. Maka dari sini akan kita sampaikan keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan apa saja yang harus kita perhatikan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka sebelumnya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr, surat yang 89, ayat 1 dan 2. Di dalam surat Al-Fajr, surat yang 89 ayat 1 dan 2 ini Allah Ta'ala mengatakan wal fajri walayalin ashar. Perhatikan, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, demi waktu subuh atau waktu pagi hari, ya, di waktu subuh. Di sini Allah bersumpah dengan kata-kata waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena ketika orang bisa bangun pagi di waktu subuh, kemudian menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian dia berzikir, berdoa kepada Allah, tidak beranjak dari tempatnya sampai datangnya syuruk, sampai datangnya waktu pagi, ketika matahari sudah mulai terbit, ya, maka itulah orang yang mendapatkan keutamaan pahala sebagaimana pahala ibadah haji dan sempurna, hajataman, haji yang sempurna. Artinya seakan-akan dia mendapatkan pahala ibadah haji.
Makanya dari situlah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh. Bahkan tidak main-main ketika orang melaksanakan sholat subuh, sholat fajar ini, ya, maka betul-betul disaksikan oleh para malaikat. Dan para malaikat yang bertugas di waktu siang dan malam berkumpul di waktu subuh, kemudian mereka naik menghadap Allah untuk menyetorkan amal-amal seorang hamba yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama bagi laki-laki. Maka turun di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-78. Apa kata Allah SWT? Innal fajra kana masyu'ida aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyu'ida inna qur'anal fajri kana masyu'ida. Sesungguhnya salat di waktu subuh atau salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi alangkah ruginya orang kalau dia ini tidak mendapatkan keistimewaan fadilah yang sudah Allah janjikan, pahala yang besar. Bahkan para malaikat pun berbondong-bondong untuk menyaksikan, mencatat, mendoakan bagi orang-orang yang dia semangat, rajin menjaga sholat subuhnya, terutama dilaksanakan dengan berjamaah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya walayalin asyr, dan demi waktu 10 malam. Jadi 10 malam yang Allah janjikan di sini, para ahli tafsir menjelaskan ini terkait dengan hitungan di bulan Zulhijjah 10 hari awal. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal di bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Maka pendapat yang lebih banyak, mayoritas berpegang kepada penjelasan ayat ini adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Allah ketika bersumpah dengan walayalin asr, di waktu-waktu malam yang ke-10, kata Allah Ta'ala, ini menunjukkan adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di sini kami sampaikan amalan-amalan yang harus kita jaga 10 hari di bulan Dzulhijjah. Apa saja? Yang pertama, hendaknya kita untuk memperbanyak apa? Istighfar, memperbanyak tobat. Banyak bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 10 hari terakhir ini, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, Masya Allah, orang yang betul-betul minta ampun kepada Allah pasti akan diampuni. Orang yang bertobat kepada Allah pasti diterima tobatnya. Makanya Allah jelaskan di dalam surat yang kita hafal, An-Nasr ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaknya kalian banyak bertasbih, hendaknya kalian banyak mensucikan Allah, hendaknya kalian banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kalian kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Kita semua Bapak Ibu, banyak nggak dosanya? Banyak sekali dosa kita. Baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, baik secara lahir maupun batin. Kemarin kita di bulan Ramadan disuruh kita berpuasa, diperintahkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Kita disuruh ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bisa jadi setelah Ramadan berlalu mungkin kita kembali masih melakukan perbuatan dosa. Ibu-ibu. Jadi ketika kita ini mungkin tidak lepas melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang melanggar syariat, melanggar aturan Allah, maka kesempatan di 10 hari awal ini, ayo monggo, ayo perbanyak kita untuk istighfar, perbanyak kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ayuhan nas tubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Wahai manusia, hendaknya kalian bertobat kepada Allah agar kalian beruntung.
Jadi kesempatan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini perbanyaklah kita untuk istighfar. Perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan senantiasa dihapus, dibersihkan oleh Allah. Sehingga di bulan yang suci ini kita juga suci hati kita, suci badan kita. Mudah-mudahan andai kata kita diwafatkan oleh Allah, kita dimatikan oleh Allah di saat bulan Dzulhijjah yang berkah ini, yang mulia ini, mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat apa? Perbanyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang banyak istighfar, pasti dia akan mendapatkan surga. Yakin nggak? Yakin Mbak Bu ya? Orang yang banyak istighfar, dia akan mendapatkan surga. Mana dalilnya? Surat Ali Imran surat yang ketiga 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaknya engkau menggapai ampunan Allah. Perhatikan di sini. Di sini Allah memulai kalimatnya dengan apa? Maghfirah, ampunan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita semuanya sebagai hamba yang beriman, perbanyaklah kita untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena di waktu pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya, kita tidak lepas dari berbuat dosa. Baik itu tampak maupun tidak tampak, baik itu bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik itu keluar dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, ya, atau mulut kita, mungkin keluar perbuatan-perbuatan yang itu melanggar syariat, yang mendatangkan dosa, mendatangkan murka Allah. Maka kesempatan kita di 10 awal bulan Dzulhijjah, perbanyaklah kita istighfar dan bertobat. Kalau kita banyak istighfar, Allah menjanjikan kita akan diberi surga. Apa kata Allah? Wa jannah. Dan juga mintalah kepada Allah surga. Kenapa? Orang kalau sudah istighfar kepada Allah pasti akan diberikan surga. Karena surganya Allah hanya dimasuki bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Ya Pak Uge, perbanyak kita untuk minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Amalan yang harus kita perhatikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, perbanyak istighfar, ya, atau perbanyak kita untuk bertobat kembali kepada agama Allah. Yang belum sadar segera untuk sadar, kembali kepada agama Allah. Mumpung Allah masih membuka pintu-pintu tobat selebar-lebarnya. Sebelum nanti ada penyesalan dalam diri kita dan semuanya, ketika mereka bertobat, ternyata apa? Baru mereka sadar ketika nyawa sudah di kerongkongan, tidak akan diterima tobatnya. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah tidak akan menerima taubat seseorang hamba kalau nyawa sudah di kerongkongan. Jadi kalau nyawa ruh itu sudah di kerongkongan, malaikat maut sudah ingin mencabut ruhnya, ditarik, maka tidak ada kata-kata taubat di situ. Taubat sudah tertutup, pintunya sudah ditutup, tidak diterima sama Allah. Jadi Bapak Ibu, alangkah ruginya dan menyesal kalau orang itu saat ini, hari ini dan seterusnya, dia tidak mengingat Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, bahkan dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Amalan yang pertama, perbanyak kita istighfar dan banyak kita untuk kembali kepada agama Allah, mempelajari agama Allah, belajar agama Allah, ya, dan mentaati Allah. Yang kedua, di amalan-amalan yang 10 hari di awal ini, perbanyaklah kita zikir dan doa. Perbanyak kita zikir dan doa. Maka di bulan-bulan, di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, kalau kita kembali bagaimana perilaku sahabat Nabi yang ditulis oleh beberapa ulama hadis, sebagaimana Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, itu kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, mereka itu banyak apa? Berzikir.
Zikirnya bagaimana? Zikirnya sebagaimana ketika berzikir malam takbir hari Id, ya. Jadi bertakbir mereka banyak, mereka juga bertakbir, tahlil dan tahmid. Ini 10 hari awal. Jadi bertakbir itu tidak hanya ketika di saat malam hari Id, Idul Adha atau Idul Fitri, tapi 10 hari di awal pun ini dianjurkan. Jadi kalau kita berangkat dari pengajian dari rumah, atau nanti pulang, atau kemarin-kemarin, atau seterusnya sampai 10 hari di awal, perbanyaknya untuk bertakbir. Takbir ini ada dua, takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, itu bisa dilaksanakan setelah sholat 5 waktu, ya, mulai dari subuh sampai kemudian datang ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun juga takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, bisa dimanapun, di pasar, di kantor, di rumah, di perjalanan, sedang santai, sedang aktivitas, sedang bekerja. Nah, ini kita dianjurkan untuk bertakbir sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika dia masuk pasar, dia bertakbir. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang di pasar tadi. Kata Ishaq, riwayatnya menjelaskan ketika Abu Hurairah masuk pasar, beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu. Jadi itu takbir yang bisa kita ucapkan dimanapun, kecuali di WC atau kamar mandi nggak boleh, ya. Ya di rumah, di pasar, di kantor, di tengah perjalanan, sedang kita safar atau kita sedang santai di rumah, sedang kita beraktivitas apa saja, hendaknya kita perbanyak untuk takbir, ya. Ini takbir mutlak, tidak terpatok, terbatas dengan waktu dan tempat. Maka perbanyaklah. Dasarnya mana? Riwayat dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, walhamdulillah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang banyak zikir ini orang yang insya Allah pahalanya besar sekali, karena dia telah mengingat Allah di sepanjang waktu dan hidupnya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua 196, di pertengahan ayat Allah mengatakan, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka orang-orang yang mengingat Allah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Terutama bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ayat ini memang diturunkan bagi mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Nah, itu. Apalagi sedang wukuf di Arafah, ya Bapak Ibu. Nah, ini perintah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 196. Di pertengahan ayat Allah mengatakan, mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ayyamim ma'lumat, ayyam al-ma'lumat itu adalah, sebagian ahli tafsir mengatakan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Mereka orang yang banyak berzikir. Tadi lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi tambah dengan yang lain, zikir yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nah itu para jamaah Bapak Ibu. Dan perbanyak untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Oke? Jadi perbanyak kita doa. Mudah-mudahan apa yang kita minta, terutama di bulan Dzulhijjah ini, dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keinginan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Andai kata tidak dikabulkan sama Allah, itu akan menjadi simpanan pahala kita nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Para jamaah Bapak Ibu, itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang harus kita perhatikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah
memperbanyak kita untuk amal-amal solih, perbanyak kita sedekah, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang musafir, yang membutuhkan perhatian, membantu orang-orang jompo, orang-orang tua, janda-janda, fakir miskin, ataupun anak-anak yatim, membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berdakwah, menyebarkan agama, menyampaikan ilmu, dan juga yang lainnya. Ini penting sekali, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak sedekah, infak. Perbanyak kita untuk baca Quran. Kesempatan Bapak Ibu. Pahala sedekah kita, baca Quran kita, sholat sunnah kita, maka itu bisa menaikkan derajat kita lebih tinggi lagi derajatnya. Kenapa? Karena keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini tidak sama di hari-hari bulan yang lain, nggak sama. Jadi orang yang melakukan ketaatan, amal soleh, amal kebaikan itu pahalanya luar biasa, berlipat-lipat. Contoh, orang berpuasa saja, Nabi mengatakan, as-saum li wa ana ajzibih, taraka syahwatahu wa tu'amahu wa syarabahu min ajli. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, puasa itu adalah milikku, ya, maka aku yang akan langsung memberikan pahala secara langsung, karena dia meninggalkan syahwat, makan, minum, karena untuk diriku. Ini orang yang berpuasa. Belum orang yang sholat malamnya tekun, belum mereka yang baca Qur'annya yang luar biasa semangatnya. Terus, dan amal-amal soleh yang lain, mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang sholat, mengajak orang belajar ngaji, menuntut ilmu, atau nahi mungkar, mengingatkan saudaranya dari perbuatan maksiat, dari minum-minuman, dari berbuat zina, makan riba, mengumpat, menghina, mencaci maki, merendahkan saudaranya, bersikap ujub, sombong, dan yang lainnya. Ini diingatkan, diluruskan. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ini diingatkan. Ini sebagai bentuk tanda apa? Rasa cinta dia kepada saudaranya. Jadi kalau orang yang diingatkan nggak boleh marah, legowo, terima, karena dia berbuat salah dan dosa. Dan yang mengingatkan itu dengan sikap yang santun, lemah lembut, dengan tidak bersikap yang arogan, bersikap sombong dan yang lainnya, keras. Ya, para jamaah Bapak Ibu, itu amalan-amalan kebajikan yang itu diperintahkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak kita, perbanyak ini kesempatan kita, ya. Ini sebelum nanti berlalu, mumpung ada kesempatan ini. Ada berapa hari lagi? Mungkin 3-4 hari lagi. Ayo kita bersemangat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Perbanyak baca Quran, perbanyak salat sunnah kita, ya, perbanyak kita untuk ibadah yang lain, silaturahim, mengajak orang berbuat kebaikan dan yang lainnya. Terutama manfaatkan HP ini untuk kebaikan. Men-share ilmu-ilmu, video-video yang bermanfaat, pengajian-pengajian dan yang lainnya. Insyaallah pahalanya besar sekali. Kemudian amalan yang istimewa yang harus kita jaga apa? Puasa secara khusus dan puasa secara umum. Puasa secara umum bisa kita laksanakan di bulan Dzulhijjah di awal 10 hari. Bisa kita puasa Senin Kemis, yang terbiasa kita Senin Kemis, atau terbiasa kita puasa Daud secara umumnya. Ini terus dijaga. Atau kita bisa puasa secara khusus di bulan Dzulhijjah 10 hari awal, 9 hari, 1 sampai tanggal 9. Ada saudara kita yang berpuasa ya 9 hari, dia mengamalkan hadis, gak ada masalah. Jadi kalau diantara kita yang berpuasa 9 hari, lanjut terus, karena dijelaskan dalam hadis, meskipun sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, bahwasanya diriwayatkan dari sebagian istri Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ah Dzulhijjah. Nabi itu ketika datang bulan Dzulhijjah, dia berpuasa selama 9 hari. Jelas Bapak Ibu nggih? Ini dalilnya. Jadi berpuasa 9 hari. Dan kemudian juga beliau membiasakan berpuasa salah satu ayyam fi syahr, setiap bulan 3 hari.
Dan juga beliau membiasakan untuk puasa Yaumul Isnin wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Nah, itu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi orang yang berpuasa 9 hari. Ada mereka yang berpuasa tanggal 9-nya saja, silakan. Nanti kalau kita ambil tanggal 9, maka itu juga keutamaan yang luar biasa. Pahalanya apa? Jelaskan dalam hadis Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Siyam yaumu Arafah ahtasibu Allah yukaffiru sana allati qablahu wasana allati ba'dahu." Puasa 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, kecuali dosa besar syirik ya. Dosa-dosa dia akan dihapus selama 2 tahun. Dosa tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Syam yaumu Asyura atasibu Allah yukaffiru sana allati ba'dahu. Adapun orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi banyak mana ini pahalanya? Besar puasa Arafah. Ketika orang sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak ibadah haji di luar ibadah haji, mereka dianjurkan untuk berpuasa 1 hari pada tanggal 9. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, jadi persiapan kita. Yang puasa 9 hari ini lanjut, nanti dia dapat tanggal 9-nya juga. Ini luar biasa pahalanya. Yang dia mengambil hanya pada tanggal 9, maka ini juga tetap harus dijaga nanti persiapan. Seandainya besok hari Rabu sudah mulai Idul Adha, maka hari Selasanya persiapan untuk puasa sunnah Arafah. Bagaimana Ustadz kalau ada yang puasa tarwiyah pada tanggal 8? Nah, ini mengamalkan hadis, akan tetapi hadis ini memang kedudukannya lemah. Dilemahkan oleh Imam Syaukani, Ibnu Hajar As-Saqalani, dan juga Syekh Albani. Pada tanggal 8 hari tarwiyah. Seandainya dia mengamalkan bukan secara khusus pada tanggal 8, tapi mengikuti pada tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 9, itu boleh. Jadi kalau ada yang berpuasa pada tanggal 8-nya dan 9 itu boleh. Secara umum dia mengamalkan yang 9 hari tadi. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah itu. Dan keutamaan juga di 10 hari awal bulan Dzulhijjah apa? Yaitu mereka yang melaksanakan kurban. Ya, perintah untuk berkorban bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu, bismillah, niat untuk berkorban. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, ya, kesehatan dan harta yang melimpah untuk kita semua. Yang masih belum kita mampu berkorban, mudah-mudahan tahun depan akan dimampukan seandainya tahun ini belum mampu. Bagi yang sudah mampu tapi tidak mau berkorban, ya mungkin Nabi mengingatkan dalam hadis Ibnu Majah, man kana lau sa'ah walam yudahi falaiqrabanna musallana. Barang siapa dikasih kemampuan dia tidak berkorban, segera tidak untuk menyembelih hewan korban dari hartanya, padahal dia mampu, punya harta yang melimpah. Jangan sekali-kali dia ikut sholat Idul Adha bersama kami. Jangan ikut sholat bersama kami, kata Nabi. Menunjukkan apa? Nabi tidak senang dengan orang yang kikir, bakhil, melirit, medit, metakhil, cinta terhadap hartanya, tidak mau berbagi dengan berkorban. Jelas Bapak Ibu nggih? Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu bagi yang mampu. Bagi yang berkorban hendaknya memperhatikan apa adab-adabnya. Bagi yang berkorban tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku selama mulai tanggal 1 sampai pelaksanaan hewan kurban selesai. Jadi 10 hari ini dijaga Bapak Ibu nggih. Dia sudah niat mulai sebelum tanggal 1 dia berkorban. Sudah niat dan dia sudah mampu, maka hendaknya memperhatikan jangan memotong kuku dan mencukur rambutnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kalian memasuki pada bulan Dzulhijjah, melihat bulan Dzulhijjah, maka idza arada ahadukum ayyudahi, kalian punya keinginan ingin berkorban, maka kata Nabi mengatakan fal yumsik min sya'rihi wa atfarihi, maka hendaknya dia tidak memotong kuku dan mencukur rambut.
Ini bagi yang kurban. Bagi yang kurban saja. Keluarganya tidak, istrinya, anaknya tidak, orang tuanya tidak. Yang kurban. Misalkan dia kurban kambing untuk satu keluarga, 100 orang misalkan. Jadi yang 99 orang ini tidak, atau 100 orang tadi tidak. Yang diperhatikan, yang dilarang mencukur rambut dan potong kuku, mereka yang berkurban. Ya, Bapak Ibu jelas ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa lihat. Ya, jadi para jamaah Ibu hendaknya berkorban dengan harta yang baik dan halal. Nah itu. Insyaallah diterima sama Allah. Kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi para jamaah Ibu, kesempatan kita ya, bersemangat kita untuk menjaga sholat Idul Adha nanti, karena itu hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana kurban juga hukumnya sunnah muakkadah. Sholat itu dibarengkan dengan berkorban. Kenapa? Saking pentingnya di sini. Makanya Allah menurunkan di dalam surat Al-Kautsar 108, surat Al-Kautsar. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Hendaknya mereka melaksanakan sholat karena Tuhannya, karena Allah, yaitu sholat Idul Adha, dan segera berkorbanlah. Jadi pelaksanaan korban itu setelah sholat Idul Adha dijalankan. Sebaliknya, zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Perhatikan hukumnya. Korban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, sedangkan zakat fitrah itu dilaksanakan, dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan korban belum sholat Idul Adha tidak sah korbannya. Sebaliknya, orang membayar zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri maka tidak sah. Itu dinamakan sedekah. Jelas Bapak Ibu? Ya. Yang terakhir adalah bagaimana melaksanakan ibadah haji yang diberi kemampuan. Di 10 hari terakhir ini, mereka yang melaksanakan sholat ibadah haji semoga diterima menjadi haji yang mabrur, ya, menjadi haji yang betul-betul sah, diterima oleh Allah, ya, dan bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Para jamaah Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan, amalan-amalan yang istimewa dan utama di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan ini berbeda dengan hari-hari yang lain di bulan-bulan yang lain. Maka kesempatan kita, mumpung diberi kesempatan umur yang panjang, hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, jangan kita sia-siakan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa banyak memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya dan juga pada kaum muslimin pada umumnya. Kita rehat dulu adzan, nanti kita lanjutkan, ada sempat tanya jawab. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa